Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Dalam kehidupan manusia sehari-harinya tentu saja kita diliputi suka dan duka. Tidak hanya suka tapi juga ada dukanya. Termasuk juga persoalan-persoalan hidup. Ya, di antaranya juga termasuk sakit atau mengalami gangguan-gangguan pada tubuh, fisik juga psikisnya. Nah, kebanyakan umumnya manusia ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup itu lari dengan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan hal-hal segala sesuatu yang merupakan menjadi suatu pembenaran bagi dirinya. Nah, khususnya pada penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis yang saya jumpai, tidak sedikit teman-teman yang juga menyalahkan keadaan ketika dihadapkan pada gangguan-gangguan tersebut. Nah, tentu saja teman-teman, menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan segala hal, segala sesuatunya itu tidak akan merubah keadaan teman-teman. Yang ada justru menambah menjadi membuang-buang waktu, menjadi sia-sia dan bisa melemahkan diri teman-teman sendiri. Alangkah lebih baiknya tidak menyalahkan segala sesuatu. Ya. Mulailah teman-teman untuk muhasabah diri, untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ya. Bagi yang penderita GERD, anxiety, psikosomatis, tentu saja perbaiki diri dengan menjalankan solusi-solusinya, dengan berikhtiar, dengan berdoa dan berusaha. Ya. Apalagi nih, ada juga teman-teman ya, yang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzolimi hambanya. Apapun yang terjadi pada diri teman-teman itu adalah hasil dari pilihan teman-teman sendiri. Ya. Nah, ketika misalkan teman-teman stres karena teman-teman mempunyai hutang, apakah Allah memaksa untuk berhutang? Tidak. Yang memutuskan untuk berhutang itu teman-teman sendiri, yang akhirnya menyebabkan stres. Ya, seperti itu. Sama dengan halnya yang menderita GERD, anxiety, psikosomatis. Ini pun dipicu oleh hasil dari perbuatan, gaya hidup teman-teman sendiri di waktu-waktu sebelumnya. Ya. Entah itu stres yang menumpuk, entah itu gaya hidup yang berantakan, yang tidak dan bahkan jauh dari pola hidup sehat. Ya. Nah, jadi mulailah dari sekarang untuk berhenti menyalahkan segala sesuatu. Berhenti menyalahkan segala hal. Berhenti menyalahkan orang lain. Ya. Tapi fokus menerima keadaan yang terjadi pada diri teman-teman saat ini, sekarang ini. Dan mulailah bertanggung jawab pada diri teman-teman sendiri, pada tubuh teman-teman. Lalu lakukan solusi-solusinya tentu saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi
menerima apapun sensasi, keluhan yang terjadi, yang ada, yang dialami, yang dirasakan sebagai keluhan ataupun sensasi dari GERD anxiety psikosomatis. Terimakan. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menerimanya, nah, itu akan terbuka jalan ke depannya untuk solusi-solusi yang lainnya. Ketika teman-teman sudah bisa menerima segala hal yang terjadi pada teman-teman, nah, ketika itu pula apapun yang teman-teman inginkan, tujuan yang ingin teman-teman capai, ya, normal kembali, lepas dari GERD dan anxiety psikosomatis, itu insya Allah akan lebih mudah tersapainya. Ya, seperti yang saya sebutkan di video 20 penghambat kesembuhan. Bila teman-teman ingin menyembuhkan penyakit, tentu saja terimakan lebih dahulu penyakit tersebut. Terimakan lebih dahulu semua keluhan-keluhannya, semua sensasi-sensasi, semua yang dirasakan oleh tubuh teman-teman. Terimakan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, dan dengan kita sudah bisa muhasabah diri, memperbaiki diri, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan bisa lebih berserah diri. Nah, ketika teman-teman sudah bisa berserah diri, menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketenangan akan didapat oleh teman-teman. Walaupun saat itu masih dirasakan berbagai macam keluhan, berbagai macam kesakitan, berbagai macam ketidaknyamanan di dalam tubuh, tapi teman-teman tenang menjalaninya. Karena teman-teman sudah bisa berserah diri pada Allah. Ya. Ketika teman-teman sudah bisa tenang menjalani semuanya, teman-teman akan menjadi bisa lebih fokus pada solusi-solusinya, lebih fokus pada ikhtiarnya. Itulah yang akhirnya bisa membuat teman-teman lebih cepat menuju pada tujuannya untuk normal kembali. Jadi teman-teman berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan pasangan, berhenti menyalahkan. Kenapa bang? Keseleo pisan. Ih? Gara-gara sepatunya sih ini.